Ya, cek sound suara. Semoga hasilnya bagus ya. Ya, oke, mantap. Ya, kita rapikan dulu. Ya, halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di QID Media. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan riding tipis ya, sambil manasin motor dan supaya kilometernya terus jalan karena sudah mendekati 1000 km untuk pemakaian versi sini. Nah, jadi motor versi ini saya beli di bulan April, tapi plat nomor baru keluar sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya. Plat nomor akhir Maret, plat nomor itu baru keluar di bulan Mei. Jadi saat ini otomatis mungkin di tangan saya sudah sekitar 4 bulanan ya. Nah, jadi sambil saya ceritakan sedikit tentang bagaimana pengalaman penggunaan 1000 km pertama. Dan anyway, mohon maaf kalau kameranya saya belum bisa yang menghadap ke depan, jadi sementara ya seperti ini ya, menghadap ke belakang. Mudah-mudahan gambarnya sih nggak mengecewakan ya. Ya, mudah-mudahan gambarnya nggak mengecewakan ya teman-teman. Kita sambil jalan-jalan sore, sambil review sedikit pemakaian 1000 km pertama Kawasaki Versys 250. Mungkin saya ceritakan sedikit apa yang saya rasakan ya penggunaan 1000 km pertama ini. Tapi ini benar-benar personal experience ya teman-teman, bukan saya menerka-nerka sendiri, meskipun saya juga berusaha memahami motor ini selama 4 bulan terakhir. Nah, apa sih yang saya rasakan? Yang pertama, motor ini gede teman-teman dan cukup jangkung. Saya pun dengan tinggi 174 cm tuh masih jinjit ya teman-teman. Dan bobot motor ini apabila diisi full tank itu lebih berat lagi begitu. Jadi memang harus hati-hati, dan ini bukan motor harian yang bisa dibawa nyelip-nyelip ya. Dibawa nyelip-nyelip dan kalau macet cukup menyusahkan juga buat teman-teman. Yang kedua, dari sisi mesin ya, mesinnya tidak terlalu istimewa sebenarnya. Tidak terlalu istimewa dalam arti kalau kita suka yang mencari torsi di awal, kita mencari torsi, mungkin motor ini kurang pas teman-teman, karena motor ini itu cukup lemot dan gigi 1, 2, 3 nya itu pendek-pendek gitu ya. Nah, itu memang secara setting pabrikan dibuat seperti itu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu teman-teman semua. Kemudian yang ketiga, panas mesinnya cukup berasa ya kalau kita sedang riding gitu, terutama kalau jalanan lagi macet. Tapi saya sharing dengan beberapa teman saya menggunakan Kawasaki dengan tipe lain, memang merasakan hal yang serupa. Mungkin karakteristik dari mesin dual silinder Kawasaki itu seperti itu kali ya, atau mungkin teman-teman ada masukan. Dan memang sempat juga saya membaca beberapa review ataupun masukan begitu, akan lebih adem kalau mesinnya di-upgrade ke 300 cc, karena
Di luaran sana selain di Indonesia, Kawasaki Versys ini dipasarkan dengan mesin 300 cc teman-teman. Standarnya adalah 300 cc. Mungkin di Indonesia dengan beberapa pertimbangan termasuk pajak dan lain-lain, sehingga dirilislah dengan harga 250 cc gitu ya. Dan untuk kelebihannya, nanti kalau ada kekurangan mungkin saya akan tambahkan ya. Untuk kelebihannya sendiri, motor ini cukup nurut meskipun jangkung dan besar, tapi tidak liar ya teman-teman. Jadi sangat mudah untuk dikendalikan, dan pada saat kita sudah mengendarai itu, motor ini berasa nurut gitu ya. Di handling setirnya itu nggak sampai kita harus menuntun terlalu banyak di handlebar maupun di bodi motornya sendiri gitu. Untuk mesin sih cukup oke lah ya, cukup lah untuk saya. Saya bukan orang yang suka speeding terlalu tinggi gitu ya, tapi cukup lah mesinnya ini untuk kebutuhan touring, kemudian di jalan-jalan lurus apabila kita harus geber ya, kejar waktu, itu pun sangat cukup. Dan saya tidak membutuhkan lebih dari itu gitu ya. Jadi buat saya secara personal ini sudah cukup baik gitu. Kemudian yang berikutnya apa ya, add-ons bawaan yang diberikan di motor ini sudah lumayan sih teman-teman. Pertama, kita sudah dapat box samping kanan dan kiri. Kemudian kita sudah mendapatkan visor di bagian depan atau windshield di bagian depan. Kemudian disc brake untuk roda depan maupun roda belakang, dan itu sudah cukup dengan merek Nissin. Kita juga diberikan cover tangan untuk kita mungkin kalau menjaga dari udara dingin ya, yang bisa berguna menjaga kita dari udara dingin pada saat berkendara. Kemudian sudah diberikan slot untuk charging, tapi kita membutuhkan adapter tambahan ya kalau kita akan cas HP, karena hanya slotnya saja 12 volt yang disediakan gitu. Nah, mungkin itu ya beberapa kelebihan yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya akan coba lanjutkan dari bukan beberapa kelemahan ya, tetapi dari beberapa hal yang saya rasakan selama mengendarai. Tapi itu bukan kelemahan, tapi menurut saya lebih ke masalah settingan ya. Karena setiap rider itu akan mempunyai cara membawa, kemudian postur tubuh yang berbeda, dan pasti dengan motornya itu membutuhkan penyesuaian. Otomatis membutuhkan adjustment, entah itu partnya atau settingannya maupun positioning dari suatu tools yang ada gitu ya. Misalnya handlebarnya kah, atau shock breakernya kah, atau besar rodanya, atau apapun itu ya teman-teman. Mungkin untuk beberapa orang akan membutuhkan adjustment begitu. Nah, kalau yang saya alami di motor ini, satu, saya hanya menambahkan skid plate di bagian bawah untuk melindungi blok mesin ya, pada saat itu nanti amit-amit jatuh, ataupun kalau kita harus memasuki medan off-road ya, untuk melindungi dari gesekan, misalnya berbenturan dengan batu ataupun ranting pohon yang cukup tajam sehingga blok mesin kita bisa terkena ya. Simpel saja. Kemudian yang kedua, saya menambahkan bracket untuk memasang handphone, dan itu sudah banyak tersedia di pasaran agar pada saat touring itu mempermudah saya untuk memasang HP ya, untuk navigasi.
Kemudian saya memasangkan lampu tembak tambahan karena lampu dari Kawasaki Versys dan khususnya versi 2022, 2000 dan 2023 sudah tidak diberikan fog lamp. Add-on fog lampnya sudah ditiadakan sehingga saya menambahkan sendiri. Dan saya memasangkan dengan merek Gurumoto ya. Itu sudah sangat cukup buat saya karena saya juga gak suka lampu yang terlalu banyak, teman-teman. Yang berikutnya saya mau ganti pelindung atau cover tangan yang ada dengan handguard dari Bulkbuster ya, karena saya melihat struktur dari Bulkbuster itu cukup kokoh dan dan waktu saya searching di beberapa website ternyata ada yang tulang besinya itu didesain khusus untuk Versys 250, sehingga saya membeli, kemudian termasuk endbarnya pun saya beli yang untuk Versys, dan juga bandul stangnya yang paling ujung itu saya juga tambahkan sehingga bisa meredam getaran yang terjadi pada stang ini, teman-teman, pada stang Versys ini. Meskipun yang bawaan dari Kawasaki Versys sendiri itu sudah cukup baik ya meredam getarannya, teman-teman. Lalu untuk part lain apa ya? Oh ya, saya mengubah shock breaker bawaan dari Kawasaki Versys ini. Sebetulnya shock breaker dari Kawasaki Versys ini sudah cukup empuk ya, teman-teman, sudah cukup baik. Di tikungan pun dia nggak lari-lari gitu ya. Kemudian empuknya juga nggak yang lebay gitu, pas lah ya, dan nyaman sebenarnya untuk digunakan jarak jauh. Namun setelah saya cek gitu ya, kemudian ya sharing beberapa teman yang pernah mengalami kebocoran gitu. Tapi itu pun setelah pemakaian beberapa ribu kilometer ya, cukup signifikan sih. Kemudian kualitas las dari shock breakernya sendiri setelah saya cek, kok saya khawatir ya itu nggak akan bertahan lama, dan kalau kita ingin melakukan setup itu agak susah, teman-teman, agak berat, dan kita harus paling nggak, kalau alatnya nggak ada, kita harus bawa ke bengkel resmi Kawasaki gitu. Nah, makanya saya memutuskan untuk mengganti dengan merek Ohlins. Memang Ohlins belum mengeluarkan khusus ya, teman-teman, untuk Kawasaki Versys ini, tetapi kita bisa mengambilnya dari, kalau nggak salah itu dari IR6 gitu ya, IR6, tapi yang sudah disetting ulang sehingga lebih pas karakternya dengan kebutuhan Kawasaki Versys 250 ini. Dan so far saya merasakan lebih nyaman, lebih empuk, dan lebih adjustable, teman-teman. Jadi kalau kita melewati medan yang mungkin kita butuh banyak cornering atau banyak tikungan, atau kita butuh speeding gitu ya, kita bisa agak membuat stiff gitu ya, supaya kita motornya itu bisa stabil dan tidak terlempar-lempar gitu ya pada saat terlempar-lempar. Nah, kalau kita membutuhkan pada saat kita melewati jalan-jalan yang terjal, kemudian membutuhkan settingan yang lebih soft, itu juga bisa kita lakukan. Jadi saya bisa mengadjust di sisi preloadnya, kemudian di reboundnya maupun di compressionnya saya bisa melakukan setup gitu, teman-teman, sehingga lebih mempermudah lah kalau saya sedang melakukan perjalanan. Kemudian ya yang lain cuman saya tambahkan ini ya, teman-teman, hal-hal kecil, misalnya saya mengganti lampu ratingnya menjadi LED karena lampu rating atau lampu sen dari Kawasaki Versys ini masih bohlam semuanya gitu,
sehingga saya mau mengganti supaya lebih hemat listrik, lebih hemat energi akinya, dan mendapatkan hasil yang lebih terang sehingga tidak terlalu panas gitu ya. Kemudian ya saya cuman ya bukan mengubah ya, menambah sedikit karbon Kevlar di spakbor depan dan hager supaya ada gradasi ya di motor saya biar nggak monoton warna hitam-hitam, karena basically Kawasaki Versys ini cat fairingnya itu berwarna doff sehingga agak monoton gitu menurut saya. Kalau dibelikan ya ornamen-ornamen sedikit dengan hiasan karbon itu akan lebih menarik menurut saya. Oke, sorry teman-teman, tadi ternyata space dari handphone saya habis. Mungkin itu dulu ya teman-teman, sharing saya tentang penggunaan Kawasaki Versys ini pada 1000 km pertama. Mohon maaf kalau buru-buru, tapi kira-kira bisa menggambarkan lah ya ke teman-teman, dan apabila saya ada kesalahan bisa tolong saya dikoreksi ya. Oke, mungkin sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.